Halo, salam jumpa pemirsa. Kembali hadir bersama saya, Seli Siregar dalam Berita Dunia. Beragam informasi dari penjuru dunia akan kami hadirkan untuk Anda dalam Berita Dunia selengkapnya. Pemirsa, pemilu Indonesia mendapat sambutan positif dari pengusaha di Amerika Serikat. Kamar Dagang Amerika Serikat dan Indonesia proyeksikan sektor pertahanan dan energi terbarukan jadi peluang usaha terbesar pada kepemimpinan baru Indonesia. Pemilu Indonesia yang akhirnya berlangsung satu putaran mendapatkan respon positif dari dunia usaha baik di Amerika maupun dari dalam negeri. It's much more stable to have a sense of what's going to happen rather than have to wait longer, more months if there was a second one. Gitu, jadi I think it's better than expected, dan juga ada certainty, bukan dua ronde tapi satu ronde, jadi itu mempercepat aktivitas bisnis sekarang dari dunia usaha. Kamar Dagang Amerika Indonesia sebut pemilu dan kepemimpinan baru Indonesia tidak akan banyak pengaruhi perdagangan dan investasi Amerika ke Indonesia. So for instance, a lot of American businessmen, the one I talk to, are importing products from Indonesia, coffee, and their experience over many years is it's whoever the president is, they still get their coffee. Latar belakang Prabowo Subianto di bidang militer dan pertahanan dan pendidikan militernya di AS diproyeksikan Kamar Dagang Amerika Indonesia meningkatkan peluang transaksi peralatan militer dengan AS. I think American companies that are in defense sales might think there's a good chance that a U.S. trained person like Prabowo could have more affinity for U.S. defense equipment. 2023 lalu, Prabowo golkan transaksi pembelian 24 jet tempur F-15EX buatan Boeing. Hal ini dipandang analis sekaligus menguatkan presensi AS di kawasan Indo-Pasifik di tengah kuatnya pengaruh Tiongkok. Pada kepemimpinan baru Indonesia, pakar memandang ibu kota Nusantara masih akan menjadi fokus pemerintah Indonesia. Sementara Kamar Dagang Indonesia sebut mobil listrik pada saat ini jadi peluang investasi yang besar untuk Indonesia, khususnya untuk pembangunan ekosistem IKN yang lebih hijau. Kepala Kamar Dagang Indonesia sebut antusiasme pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di IKN cukup tinggi. Paling penting investasi dalam negeri. Jadi kalau misalnya pengusaha-pengusaha Indonesia investasi ke IKN, baru kita tawarkan ke luar negeri. Dan sekarang antusiasmenya cukup baik, saya rasa. Banyak pembangunan dulu, real estate. Dari sisi real estate, habis itu nanti pembangunan supporting industry, services. Ya services seperti apa ya, tempat makan, rumah sakit, sekolah, dan itu saya rasa 3 tahun ke depan akan dibangun. Mobil listrik alias EV diproyeksikan jadi peluang investasi besar di pasar Indonesia yang memiliki populasi terbesar keempat dunia. Tiongkok yang tengah merajai produksi mobil listrik baru-baru ini mulai gencar memperluas pasarnya ke Asia Tenggara. Dan Indonesia sendiri sudah sangat jelas, ini maybe the last big market yang belum besar EV penetration-nya. Jadi saya cukup optimis EV akan menjadi salah satu destination investment. Tingkat penetrasi EV Tiongkok telah lampaui 40%, India dan Amerika Serikat di kisaran 5%. Sementara tingkat penetrasi di Indonesia masih di bawah 1%. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Laporan kebahagiaan dunia kembali diterbitkan PBB memantau tingkat kebahagiaan di 143 negara. Keuangan memang diakui berdampak pada kebahagiaan, meski ada faktor lain seperti ikatan sosial, minimnya korupsi dan kebebasan pilihan hidup. Berlibur ke pantai di negara bagian Florida mestinya menjadi hiburan bagi sejumlah warga muda asal New York ini. Tapi masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap membayangi. I feel like life can be stressful at times, and like I feel like here in the U.S. it can be really hard. Different people have their own situations, but I think because of how expensive it is to live now, and a lot of people depend on like their financial situation to make them happy. And it's a struggle when you don't have the financial stability to like live. Dalam laporan kebahagiaan dunia terkini, Amerika Serikat turun dari peringkat 15 tahun lalu ke urutan 23 tahun ini.
Sejak PBB menggelar laporan ini pada 2012, ini adalah pertama kalinya AS turun dari posisi 20 besar dunia. Kegelisahan warga muda adalah yang paling memberatkan indeks kebahagiaan warga Amerika kali ini. Sebagian keresahan ini diungkapkan ke kantor berita Reuters oleh mahasiswa di Chicago, negara bagian Illinois. The system's kind of coming to a natural conclusion, and we're ending up with a lot less of the opportunities than the previous generations had, so we're going to be a little less happier. The political climate here, not just political climate, but also just the climate that we have in the United States is just not something that I think is healthy for a lot of us. Sementara sejumlah negara Skandinavia tetap menempati urutan teratas, diawali dengan Finlandia, lalu Denmark, Islandia, dan Swedia. I think money does have a role to play in a happy life. That if you don't have money, it does affect your happiness. I have a good education. I can raise my child in here quite safely, I think. So that is maybe the most important thing for me. Finnish people most probably are happier because they can rely on good institution, so meaning well-functioning government, low level of corruptions, and a robust welfare. Posisi terbawah tahun ini ditempati Afghanistan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tahun ini berada pada peringkat ke-80. Ini peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya saat Indonesia menempati urutan ke-84. Dan jauh lebih tinggi dibandingkan India yang berada pada urutan ke-126. Tapi posisi Indonesia ini masih jauh di bawah negara-negara tetangganya. Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam masing-masing berada pada urutan 50-an di daftar ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Warga Amerika Serikat dikejutkan dengan peristiwa kapal kargo menabrak jembatan di kota Baltimore, Maryland, hingga roboh pada Selasa dini hari waktu setempat. Petugas melakukan pencarian intensif untuk menyelamatkan orang-orang yang tercebur ke sungai. Hanya dalam hitungan detik, jembatan yang kokoh berdiri selama sekitar 47 tahun runtuh ke sungai Patapsco di Baltimore, negara bagian Maryland. Jembatan Francis Scott Key yang namanya diambil dari pencipta lagu kebangsaan AS, ditabrak sebuah kapal kargo yang kehilangan kendali. I went over there and sure as anything, it was gone. The whole bridge was just like, there was nothing there. And I started recording. I was like, I can't believe this. Kapal tersebut dilaporkan kehilangan daya dorong saat meninggalkan pelabuhan. Dan para kru di kapal tersebut telah memberitahu para pejabat bahwa mereka kehilangan kendali atas kapal. Gubernur Maryland mengumumkan situasi darurat dan mengerahkan sumber daya federal dengan cepat untuk menangani keadaan darurat. We are still investigating what happened, but we are quickly gathering details. The preliminary investigation points to an accident. We haven't seen any credible evidence of a terrorist attack. Bencana ini merupakan robohnya jembatan terburuk di Amerika Serikat sejak tahun 2007. Kota Baltimore di negara bagian Maryland hanya berjarak 60 km dari ibu kota Washington DC dan merupakan salah satu kota pelabuhan terpenting di Amerika Serikat. Pelabuhan di Baltimore merupakan pelabuhan tersibuk di Amerika dalam hal pengiriman mobil, di mana pada tahun 2022 telah melayani lebih dari 750.000 kendaraan. Menurut analis, kapal yang menuju pelabuhan Baltimore telah dialihkan, tapi yang sudah berada di Baltimore kini terperangkap. You know, the initial economic impact is going to be in the millions of dollars, but what the total ultimately is going to depend on how quickly we can get the sea lane back up and running. So if we think about in the coming weeks, boats can use other harbors. Ketika ditanya mengenai berapa lama jembatan akan dibangun kembali, Wali Kota Baltimore mengatakan saat ini fokus kepada korban dan mereka yang terdampak. There will be a time to discuss about a bridge and how we get a bridge back up. But right now, there are people in the water that we have to get out. Namun Presiden AS Joe Biden yang memberikan pernyataan beberapa jam setelah kejadian, berjanji pemerintah federal akan membayar seluruh biaya pembangunan kembali jembatan tersebut. It's my intention that federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge. And I expect the Congress to support my effort. Menurut media setempat, jembatan ini bisa dilalui 31.000 kendaraan setiap hari, atau sekitar 11,5 juta dalam setahun. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Pemirsa, California menjadi pasar kendaraan listrik terbesar di Amerika Serikat dengan 1,1 juta lebih mobil listrik berada di negara bagian ini. Meski banyak yang beralih ke mobil listrik, tetapi jumlah stasiun pengisi daya belum cukup dan masih jauh dari target 500.000 yang ingin dipasang di seluruh Amerika Serikat pada tahun 2030. Warga Los Angeles Paul Williams membeli mobil listriknya 2 bulan lalu. This car's been fantastic. It's well, a couple of reasons, right? Fuel, cost, and it's just better for the environment. Namun ketika baterai mobilnya mati, Paul kehilangan sedikit antusiasmenya. Menurutnya, mengisi ulang baterai mobilnya membutuhkan waktu dan kesabaran. Like this one shows as working, but when you plug it in, it locks into the vehicle and you can't get unplugged, so you're stuck. I have this car for about 3 years almost. It used to be very easy, whenever you come to charge, you could have, charge immediately. Lately, it's extremely difficult. Not too many charger, and also sometimes out of 3, 2 of them are not working. So sometimes you have to wait 2 hours before your turn comes. So. Volkswagen Amerika menawarkan pengisian daya cepat gratis selama 3 tahun sebagai insentif untuk mereka yang beralih ke mobil listrik. Dan semakin banyak perusahaan otomotif raksasa yang melakukan hal serupa seperti BMW, Porsche, dan Mercedes. Dengan semakin banyak orang beralih ke mobil listrik, kini masalahnya jumlah stasiun pengisian daya belumlah cukup. Beginning it was nice car, luxury car, 2 years free charge. 30 minutes fast charge, but the problem is this station is not working perfectly. They said 150 kilowatt, when you plug it in, 25 kilowatt. You have to wait 2 hours for the charge. If I knew, I didn't buy this car. California memiliki sekitar 41.000 pengisi daya kendaraan listrik umum, yakni yang terbanyak di Amerika. Jumlah ini tampak sangat banyak, tapi menurut para ahli, warga California membeli mobil listrik lebih cepat dibanding kemampuan negara bagian ini untuk menyediakan pengisi daya. California is where electric vehicles are growing the fastest in the nation, both for a variety of reasons. Right? In fact, I would say 3 reasons. Right, one is the policies, pretty strong policies. There was in addition to the federal tax credit, the people are much more environmentally conscious. Also, our high gas prices. Otoritas Federal Amerika ingin 500.000 stasiun pengisi daya terpasang di negara ini pada tahun 2030. Saat ini jumlahnya baru sekitar 180.000. Tapi menurut para peneliti di Laboratorium Energi Terbarukan Nasional Amerika, lebih dari 1 juta pengisi daya dibutuhkan untuk memenuhi tingkat permintaan saat ini. We have probably about 25% of what we need. Maybe a little bit less. Pada akhir 2023, produsen mobil listrik Tesla yang bekerja sama dengan pemerintah federal Amerika mengatakan akan membuka stasiun pengisian daya untuk semua kendaraan listrik. Dan menurut sebagian besar produsen mobil, mereka akan mengadopsi standar Tesla di masa mendatang. Hal ini akan membuat lebih banyak stasiun pengisian daya dapat diakses oleh lebih banyak pengemudi kendaraan listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait gencatan senjata di Gaza telah disahkan. Seruan Amerika Serikat agar Israel melindungi warga sipil Palestina dianggap sebagai langkah positif, namun tanpa disertai ancaman menghentikan penjualan. Setelah berbulan-bulan terjadi saling veto oleh anggota tetapnya, Dewan Keamanan PBB pada 25 Maret lalu akhirnya menyepakati gencatan senjata di Gaza selama bulan Ramadan yang memunculkan beragam reaksi. So this resolution is a step in the right direction, but it's not sufficient. It calls for an immediate ceasefire, but it does not call for a permanent ceasefire. And that is because the United States threatened to veto it. Amerika Serikat memilih abstain sementara 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB lain mendukung. We're now into the 6th month of this aggression on Gaza. Hundreds of thousands have been killed and injured,
and millions, hundreds of thousands of people have been displaced, and there is a real acute famine, and yet the Security Council calls for an immediate ceasefire without any tools to enforce it. Langkah Amerika memilih absen dan tidak memveto membuat Israel membatalkan kedatangan delegasinya ke Gedung Putih guna membahas alternatif terhadap operasi darat ke Rafah yang ditolak Amerika Serikat. Meski demikian, secara terpisah Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant tetap berkunjung ke ibu kota Amerika dan bertemu Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Kepada Menteri Pertahanan Israel, Menteri Pertahanan Austin menegaskan dukungan Amerika Serikat bagi hak Israel untuk membela diri setelah serangan 7 Oktober oleh militan Hamas. Tapi ia juga mengingatkan bahwa Amerika Serikat memprioritaskan keamanan sekitar 1,5 juta warga sipil Palestina yang berlindung di Rafah. Meski demikian, tanpa ancaman mengakhiri aliran senjata Amerika Serikat ke Israel, sebagian analis mempertanyakan sejauh mana Amerika Serikat bisa menekan Israel. United States could, and they've been able to do this for a long time, they could say to Israel, you stop bombing civilians, or you let the aid come through, or whatever. And if you don't, we will suspend providing offensive military equipment to you. Okay. So we'll still provide the anti-rocket Iron Dome, defensive things, but we'll not give you the Hellfire missiles, the 2,000-pound bunker buster bombs, the ones that are, killing civilians. Di Kongres, sejumlah rekan separtai Presiden Biden termasuk Senator Peter Welch telah menyerukan pembatasan penjualan senjata ke Israel. Demikian pula Senator Independen Bernie Sanders. And if you listen to the administration, whether it be the President, whether it be Tony Blinken, whether it be the spokespeople at the State Department or John Kirby at the National Security Council, any comments that they have about red lines or about expecting the Israelis to adhere to international law to protect civilians and how the United States, this is what the United States expects. Well, there's no consequences for those violations. Sementara dalam lawatan ke Yerusalem, Senator Partai Republik Lindsey Graham justru mendesak Amerika Serikat mendukung serangan darat ke Rafah guna menghabisi 4 batalion Hamas yang tengah ditarget Israel. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Kekhawatiran terhadap dampak teknologi kecerdasan buatan atau AI juga melanda salah satu industri yang pertama menerapkan teknologi serupa, yaitu industri permainan video. Perkembangan AI yang begitu pesat dikhawatirkan bisa menghilangkan peran manusia dalam berbagai fase pengembangan video game. Convey adalah salah satu perusahaan yang menampilkan teknologi kecerdasan buatan alias AI di konferensi pengembang permainan video Game Developers Conference di San Francisco, negara bagian California. You've seen characters in virtual worlds and games. What we do is enable a mind for them, a very human-like, such that now they can understand what you're saying, understand what's happening in the environment, and respond very intelligent and carry out different actions in the environment. Penggunaan teknologi AI dalam industri video game memang ramai dibahas. A lot of companies are saying it's really fantastic that they can have AI, for example, help them draft storylines, or they can help them draft visuals, and so it takes away a lot of the time that their team would spend on those tasks. So it makes them more efficient. Pada saat yang sama ada kekhawatiran kehadiran AI bisa menggusur peran manusia di saat industri video game telah tertekan belakangan setelah penjualan game sempat meroket saat darurat pandemi COVID. Perusahaan konsultan pasar Circana yang dulu dikenal sebagai NPD Group memperkirakan terjadi penyusutan penjualan video game selama 2024. Proyeksi paling optimistis, penurunan ini hanya sekitar 2% saja dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kemungkinan paling buruk bisa sampai 10%. Salah satu akibatnya, sejak 2022, sekitar 20.000 pekerja industri ini telah di-PHK. The big studios told us that the AI wasn't going to replace anyone or anything like that, but immediately afterwards, there's been mass layoffs all across the game industry. Ia kini khawatir kehadiran AI bisa semakin menyuburkan PHK. And it's really hard to find new places to go when everywhere is laying off people at the same rate.
Sejumlah serikat pekerja kini mengupayakan perlindungan lebih kuat. Serikat Pekerja Industri Komunikasi Amerika salah satunya. We've all had friends lose their jobs, and it's very disheartening to see. Something that you can do with a union though is you can bargain over the terms the company has to take before a layoff happens. Serikat aktor Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, disingkat SAG-AFTRA, sebelumnya sukses menegosiasi perlindungan dari AI dengan studio-studio film di Hollywood setelah mogok panjang hampir 4 bulan pada 2023. We have a strike authorization out. It was approved at 98%. Which I think is a pretty resonating call for action and for a need for this protection. It's, AI protections is a very central part of our bargaining focus. Tapi survei oleh penyelenggara Game Developers Conference menemukan hanya 5% pengembang game adalah anggota serikat pekerja. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, CEO Boeing umumkan pengunduran dirinya yang akan efektif pada akhir tahun ini. Deretan kendala operasional dan musibah yang melibatkan pesawat produksi Boeing mendorong salah satu perusahaan produksi pesawat terbesar di dunia ini. Rangkaian insiden operasional melibatkan pesawat Boeing mendesak perombakan dalam struktur organisasi perusahaan dirgantara AS tersebut. CEO Boeing, Dave Calhoun, mengundurkan diri, sementara CEO penerbangan komersial Stan Deal akan pensiun. Dalam surat pengunduran dirinya, Calhoun menyebut mata dunia saat ini tertuju pada kita, meski ia menyebut pengunduran dirinya adalah keputusan personal. I've entered my 5th year. At the end of this year, I'll be close to 68 years old. Boeing diawasi ketat sejak pintu pesawat Alaska Airlines Boeing Max 9 lepas di ketinggian 16.000 kaki Januari lalu. Investigasi menunjukkan 4 baut penting hilang. Boeing juga tidak menyerahkan dokumen dan informasi yang diminta oleh Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS. Boeing has not provided us with the documents and information that we have requested numerous times over the past few months, specifically with respect to opening, closing, and removal of the door, and the team that does that work at the Renton facility. Calhoun menyanggah hal ini dan meyakinkan keselamatan pesawat produksi Boeing. We believe in our airplanes. We field safe airplanes. Our people do. We have confidence in the safety of our airplanes. Hasil audit Federal Aviation Administration atau Badan Penerbangan Federal awal Maret menunjukkan Boeing gagal audit 33 dari 89 produk. Investigasi dan kritik terhadap Boeing terpusat pada jet tipe Max yang dikembangkan sejak tahun 2011 sebagai alternatif pesawat hemat bahan bakar. 2 kecelakaan terbesar yang terjadi pada pesawat Boeing Max memakan korban total 346 orang yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 dan Ethiopia pada 2019 lalu. Di tengah restrukturisasi Boeing, bos-bos perusahaan penerbangan Amerika menuntut untuk bertemu dengan Dewan Direktur Boeing menurut reporter aviasi. They're actually going over the CEO's head. And that suggests that they want to talk about the strategy of the company, the long-term direction of it. Pekan sebelumnya, Kepala Keuangan Boeing menyebut kondisi keuangan perusahaan bermarkas di Seattle tersebut akan memburuk dan diperkirakan akan merugikan perusahaan ini sekitar 4 hingga 4,0 miliar dolar dalam kuartal pertama saat ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan program Berita Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.